Shalom saudara yang terkasih di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk ke ibadah raya kita pada pagi siang hari ini. Mari kita angkat satu pujian, Ku Berikan Hatiku.
saudara pada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu, semua berkat-Mu untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mulai ibadah raya kami Tuhan. Kiranya Engkau yang lawan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya kuasa iblis, kuasa setan yang mengganggu ibadah kami, kiranya Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya harap saudara baik-baik saja di rumah masing-masing. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian untuk menaikkan semangat kita. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Masih semangat saudara? Mari kita tetap bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Yesus kaulah sahabatku. Kita tetap bangkit berdiri saudara.
syukurku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Engkau sungguh kuatku. Oh, Kau sahabatku berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kau bersahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sungguh kuatku. Oh Yesus, Kau bersahabatku. Yesus, Kau yang berada di sisiku. Kau sungguh kuatku. Oh sahabatku berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saudara, mari kita angkat satu pujian, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia mengabdi janji-Mu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai hari berubah. Ku tetap menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Setia untuk melayanimu, tetap setia untuk melayanimu, tetap setia untuk Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, sungguh satu anugerah yang besar kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, masuk dalam hadirat-Mu, menikmati segala keindahan daripada ibadah-Mu ini ya Tuhan. Suatu berkat yang kami rasakan begitu besar dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih melakukannya secara online, tapi kami percaya tidak ada satu hal pun yang dapat menghalangi kerinduan hati kami untuk berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Yesus, dan sebentar Tuhan kami siap menerima berkat firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, dengan hikmat-Mu, dengan kemampuan yang daripada-Mu, sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas, dengan baik, dengan penuh otoritas yang daripada-Mu, sehingga kami semua mendapatkan berkat dari firman-Mu ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan memperoleh suatu kekuatan melalui firman Tuhan ini, melalui pesan-Mu ini ya Tuhan, yang akan membuat kami semakin dekat dengan-Mu, semakin mengasihi Engkau hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, salam Philadelphia, salam kasih dalam persaudaraan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah kita, walaupun masih tetap secara online, tapi saya percaya, seperti tadi dibilang, bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi seorang bapa yang rindu kepada anak-anaknya dan hati anak yang rindu untuk merasakan jamahan hadirat daripada Allah Tuhannya. Amin. Hari ini saya akan membawakan sebuah firman Tuhan yang mungkin tanpa kita sadari bahwa hari-hari ini kita seringkali kehilangan hal tersebut. Firman Tuhan pada siang hari ini akan berbicara tentang hal yaitu kesabaran. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan Yakobus 5 mulai ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Judul perikopnya, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menghasilkan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan. Judul perikop daripada firman Tuhan yang tadi kita baca adalah bersabar dalam penderitaan. Mengapa dalam penderitaan?
Karena ketika seseorang ada dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam permasalahan, dalam ujian, tantangan, kesulitan dalam kehidupannya, maka mudah sekali seseorang itu hilang harapan. Mudah sekali seseorang itu marah, kecewa, dan hilang kesabaran. Apalagi dalam pandemi yang masih terjadi sampai hari ini. Ada begitu banyak orang mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, permasalahan akibat dari pandemi ini. Sehingga kesabaran menjadi sesuatu yang sering hilang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan pada siang hari ini kembali mengingatkan kita, kembali mengajarkan kita betapa pentingnya itu kesabaran. Memang gak mudah bicara kesabaran. Seperti ada sering kata-kata unik yang kita dengar tentang kesabaran, bahwa sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi. Karena itu kita harus belajar setiap hari. Karena ujiannya sering mendadak dan sekolahnya seumur hidup. Itu yang sering kita dengar tentang kesabaran. Memang bukan perkara yang mudah, tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar kesabaran. Karena memang lebih baik belajar kesabaran daripada hilang kesabaran. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika seseorang kehilangan kesabarannya, maka ada begitu banyak kerugian, atau ada begitu banyak penderitaan yang justru membuat kita semakin tertekan, semakin ada dalam masalah yang semakin membesar. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 10 ayat yang keempat mengatakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kesabaran itu dapat mencegah hal-hal yang besar yang nantinya bisa membuat kita jadi ada dalam kesalahan yang lebih parah. Dan juga dalam Amsal 14 ayat yang ke-7 mengatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Kadang-kala ketika kita tidak bisa menguasai diri, kita hilang kesabaran, kita melakukan tindakan-tindakan yang sembrono, tindakan-tindakan yang bodoh, yang akhirnya membuat kita masuk dalam kesalahan yang lebih besar. Karena itu begitu penting kita memiliki kesabaran, terutama pada hari-hari yang semakin tidak mudah ini. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita mengenai kesabaran ini? Saya mencatat ada 4 hal penting, sehingga kita akhirnya bisa memiliki karakter daripada kesabaran tersebut. Saya percaya ketika saudara dan saya benar-benar membuka hati, merendahkan diri saat ini kepada Tuhan, memohon belas kasihan, kekuatan daripada Tuhan untuk belajar kesabaran, maka ketika firman Tuhan ini usai, ketika saudara menerima 4 hal ini, maka saya yakin percaya saudara dan saya akan dibawakan menjadi orang-orang yang punya selalu kesabaran. Amin. Hal pertama yang ingin saya sampaikan mengenai kesabaran adalah bersabar karena semua ada prosesnya. Yakobus 5 ayat yang ke-7 yang tadi kita baca mengatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kata sabar dalam terjemahan bahasa Yunani-nya disebut dengan makrotumos. Diambil dari kata makro dan tumos. Makro itu artinya sesuatu yang besar, tapi juga dalam arti lainnya adalah sesuatu yang periode yang panjang. Dan tumos itu diambil dengan kata dasar yang sama dari termometer, yang artinya panas. Jadi makrotumos artinya adalah memakan waktu untuk menjadi panas. Artinya ada sebuah proses dari air yang tidak mendidih menjadi air yang mendidih. Dari air yang suhunya mungkin hanya sekitar 20 derajat Celcius, atau suhunya di bawah 0 sekalipun, atau suhunya 50 derajat pada saat setengah matang, dia perlu sebuah proses hingga mencapai titik didih, yaitu 100 derajat Celcius. Dan uniknya, kata sabar ini pun dalam bahasa Inggrisnya itu ditulis dengan kata passion. Dan kata passion ini bisa kita jumpai
Itu saat kita ada di rumah sakit, kita sering lihat bahwa ada tulisan patient. Apa itu? Pasien dalam bahasa Indonesianya. Artinya orang yang sakit. Jadi kata sabar ditulis dalam bahasa Inggrisnya itu patient, yang artinya bisa sabar, tapi juga berbicara tentang orang yang sakit. Dan memang bicara tentang orang yang sakit dengan kesabaran itu mempunyai hubungan yang erat. Karena biasanya orang yang sakit itu suka tidak sabar, suka kehilangan kesabaran, inginnya tuh instan. Lagi sakit tenggorokan, cari obat gitu, obat baru diminum, pengennya langsung sembuh, langsung hilang penyakitnya. Padahal mungkin perlu proses. Hari pertama belum terjadi apa-apa, hari kedua sudah agak mendingan, hari ketiga sudah lebih baik, dan hari keempat mungkin baru bisa pulih kembali. Firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 pun mengumpamakan kesabaran itu dengan seorang petani yang menunggu hasilnya dari apa yang sudah dia tabur. Dan ketika dia menunggu itu, dia harus menunggu dengan sabar. Karena harus melewati beberapa musim, ada hujan awal, ada hujan akhir, ada musim semi, ada musim gugur. Dia harus dengan sabar menantikan semua itu, sehingga memperoleh hasil yang baik, hasil panen yang baik. Jika dia tidak sabar, dia segera memanen, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Demikian juga sering diumpamakan kesabaran itu dengan perjalanan dari ulat menjadi kupu-kupu. Bagaimana dia harus menjadi kepompong terlebih dahulu, dan ketika dia di dalam kepompong, dia sedang membentuk semua organ-organ tubuhnya untuk menjadi ekor kupu-kupu yang indah. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersabar, karena semua ada prosesnya. Dan kalau kita punya kesabaran, hasil akhirnya pasti akan indah. Amin. Lalu hal yang kedua, bersabar karena ada kepastian. Yakobus 5 ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa hubungan kedatangan Tuhan dengan kesabaran dan keteguhan hati? Hari-hari ini ada banyak orang mulai meragukan, benar gak sih yang dibilang firman Tuhan bahwa Yesus akan datang kembali? Dari dulu juga dibilang begitu. Katanya ditandakan dengan banyaknya gempa bumi. Gempa bumi ini udah sering terjadi. Katanya ditandakan dengan terjadi suatu peperangan. Ada banyak peperangan di dunia ini, tapi kok Yesus gak datang ya? Benar gak sih janji firman Tuhan itu? Dan saya mau katakan, ketika seseorang ragu akan janji firman Tuhan, akan apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini, yang salah satunya adalah kedatangan Tuhan, maka dipastikan orang tersebut akan kehilangan kesabaran. Karena ketika seseorang keluar daripada firman Tuhan, dia akan mengalami suatu kebimbangan, dia akan mengalami suatu keraguan-raguan dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita tidak percaya firman Tuhan, yang adalah Tuhan itu sendiri, maka kita akan tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan bimbang, kita akan ragu melakukan hal ini itu. Tapi ketika seseorang percaya sepenuhnya akan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, akan janji Tuhan, maka dipastikan orang tersebut pasti punya kesabaran. Karena dia menaruh harapannya, karena dia percaya akan sesuatu yang pasti. Di luar Tuhan tidak ada sesuatu yang pasti, tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Kristus, hanya di dalam firman Tuhan, ada sebuah janji-janji yang pasti digenapi. Amin. Karena itu sabar, karena ada kepastian di dalam Tuhan. Amin. Harapan kita tidak akan pernah sia-sia. Hal yang kedua, sabar karena ada kepastian di dalam firman Tuhan. Hal yang ketiga, yaitu sabar untuk tidak bersungut-sungut. Yakobus 5 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Seperti kita tahu dalam sejarah bangsa Israel, bahwa satu generasi yang keluar dari tanah Mesir, yang dipimpin oleh Musa,
semuanya dimusnahkan di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang akhirnya bisa masuk dalam tanah perjanjian. Mengapa hal ini terjadi? Karena bangsa Israel sejak keluar dari Mesir kerjanya hanya bersungut-sungut. Apa penyebab bersungut-sungut? Karena orang Israel itu nggak sabaran, nggak punya kesabaran. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka inginnya secara instan langsung. Apa yang dibilang bahwa mereka akan menempati suatu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Mereka menjadi suatu keturunan yang sangat diberkati. Tapi ketika mereka melihat kenyataannya, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka ketemu padang gurun. Lalu dari belakang tentara Mesir mengejar. Di situ mereka bersungut-sungut. Di situ mereka hilang kesabaran. Mana janji Tuhan? Kerjanya menyalahkan Musa dan menyalahkan Tuhan. Apakah nggak ada kuburan di Mesir sampai kami harus keluar dari Mesir untuk mati? Berkali-kali Tuhan memperlihatkan kuasanya. Bahkan sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir pun, ketika mereka masih berada di Mesir pun, Tuhan sudah menunjukkan kuasa yang dahsyat melalui 10 tulah. Tapi orang yang nggak punya kesabaran, dia nggak akan bisa melihat kuasa Tuhan. Kerjanya sungut-sungut terus, ngomel-ngomel terus, menyalahkan Tuhan terus. Laut dibelah oleh Tuhan. Bangsa Israel selamat, bangsa Mesir terkubur di dalam lautan. Ketemu dengan panas, mengeluh. Ketemu dengan dingin, mengeluh. Tuhan kasih tiang awan dan tiang api. Gak bisa makan, lapar, mengeluh. Tuhan turunkan mana dari sorga. Pengen makan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Luar biasa karya Tuhan. Tapi karena mereka selalu inginnya tuh instan, gak mau mereka melewati padang gurun terlebih dahulu, maka yang terjadi adalah mereka akhirnya malah berputar selama 40 tahun dan mereka tidak bisa menikmati janji Tuhan. Orang yang tidak punya kesabaran, hidupnya akan penuh dengan sungut-sungut dan pada akhirnya tidak bisa menikmati janji Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada siang hari ini, pada poin yang ketiga, mengingatkan kita untuk bersabar dan jangan bersungut-sungut. Amin. Saya punya suatu pengalaman yang di masa lalu. Saya harus berkata jujur bahwa ketika masa muda saya bukan orang yang punya kesabaran. Seringkali saya kehilangan kesabaran, apalagi kalau dalam soal mengemudi mobil. Saya itu kerjanya dari kota ke kota ngorder barang. Kadang-kadang dikejar-kejar oleh waktu, sehingga harus mengatur jadwal sedemikian rupa sehingga bisa perjalanan tersebut menjadi bukan suatu perjalanan yang sia-sia. Dan ketika saya menemukan sesuatu di jalan, namanya di jalan, tidak selalu selamanya lancar, ketemu macet lah, ketemu ada perbaikan jalan lah, ketemu banyak hal yang bisa menghambat. Maka di situ saya mulai mudah sekali kehilangan kesabaran. Suatu kali ketika saya hendak menuju sebuah kota, tiba-tiba sebelum masuk kota itu saya melihat suatu antrian yang sangat panjang. Ketika saya tanya kepada orang-orang sekitar itu, ada apa ini? Katanya di depan ada perbaikan jembatan. Jadi dipakai sistem buka tutup. Yang sana dibuka jalan dulu, yang sini diam dulu ditutup. Dan sebaliknya begitu. Waduh, saya bilang ini saya bisa telat kalau begini. Saya mulai kehilangan kesabaran. Dan ketika saya lihat dari sana sudah tidak ada mobil dan ini mulai jalan sedikit, berarti yang ini udah dibuka. Saya ambil ke kanan, lalu saya gas terus. Jadi saya salip semua mobil yang ada di depan saya. Dan ketika saya sudah dekat dengan jembatan itu, tiba-tiba ada polisi yang muncul dan langsung menyetop saya. Dia bilang, kamu nggak boleh menerobos begitu, diam di sini. Akhirnya yang terjadi malah yang di belakang saya suruh maju semua dulu beres. Baru terakhir saya boleh maju. Yang saya asalnya mau cepat-cepat karena saya hilang kesabaran, justru saya jadi memakan waktu yang lebih lama. Demikianlah kita sering mengalami hal kehilangan kesabaran yang akhirnya merugikan diri kita.
Karena itu, jangan bersungut-sungut, jangan cepat menyalahkan situasi atau seseorang, tapi milikilah kesabaran. Karena dengan kesabaran, kita pasti menikmati janji Tuhan yang pasti. Amin. Lalu hal yang terakhir, hal yang keempat, dikatakan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-10. Poin yang keempat ini saya berbicara tentang bersabar dalam ketekunan karena ada upah. Yakobus 5 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ketika kita bicara kesabaran, kesannya daripada kesabaran itu adalah hal yang menerima saja. Orang sabar, ya terima sajalah. Mau diapain juga terima. Nggak aktif, pasif gitu kalau kesabaran. Pasrah, terima saja. Ya udah terima, bersabar, bersabar. Tapi kalau kita bicara ketekunan, itu bicara hal yang aktif, termasuk kata kerja, tekun belajar, tekun bekerja, tekun mengerjakan sesuatu. Dan firman Tuhan tadi mencatat ketika kesabaran dikolaborasikan dengan ketekunan, maka upahnya adalah kebahagiaan. Bahkan upah double porsi yang seperti Ayub alami. Firman Tuhan tadi mengumpamakan daripada kehidupan Ayub. Dikatakan tadi bahwa sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Ayub itu punya kesabaran, dan dia tekun walaupun ada dalam penderitaan. Maka pada akhirnya seperti yang kita tahu dari kisah Ayub ini, bahwa Ayub mendapatkan berkat yang double porsi daripada Tuhan. Saya sedang tidak mempersempit arti berkat itu hanya materi, hanya ketika ada dunia ini. Tapi bicara upah yang dimaksud di sini bukan bicara upah hanya sekedar ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita meninggal, kita mendapatkan mahkota keselamatan, kita mendapatkan upah kesetiaan kita. Itu adalah sesuatu hal yang pasti. Itu adalah sesuatu hal yang janji firman Tuhan yang pasti kita terima. 100% saya percaya. Tapi bukan hanya itu. Melalui ayat ini Tuhan ingin menyatakan bahwa di balik kesabaran, di balik ketekunan kita ada upah yang bukan hanya nanti, tapi saat di dunia ini pun Tuhan bisa memberikan berkat yang double porsi bagi kita yang mau hidup dalam kesabaran, yang punya karakter kesabaran dan juga tekun melakukan segala hal. Jadi dengan kesabaran kita melatih diri kita, dan dengan ketekunan kita tetap mengerjakan apa yang kita mampu. Ketika kita bisa melakukan itu, kita disebut orang-orang yang berbahagia, karena kita akan mendapatkan upah, baik di sorga juga di bumi ini. Amin. Hari-hari ini di tengah pandemi yang masih terjadi, memang mudah sekali membuat kita kehilangan kesabaran. Kita sering bertanya, Tuhan, kapan Tuhan tolong saya? Tuhan, kapan usaha saya bangkit lagi? Tuhan, kapan saya mendapatkan pekerjaan kembali? Tuhan, kapan saya harus menunggu mujizat yang daripada-Mu? Tuhan, kapan saya disembuhkan dari sakit saya? Seringkali kita sering menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan itu lambat, Tuhan itu lelet, Tuhan itu gak peduli. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk sabar. Sabar. Sabar bagaimana, Pak? Bapak gak merasakan penderitaannya, gak merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana pusingnya, bagaimana bingungnya. Tapi sekali lagi saya katakan sebagai hamba Tuhan, sabar. Sabar. Karena percayalah, waktu Tuhan memang bukan yang tercepat, tapi pasti yang terbaik. Amin.
Dan Tuhan paling tahu kapan saat yang paling tepat, yang terbaik itu untuk menjawab setiap doa yang kita panjatkan kepada-Nya. Sekali lagi saya katakan, sabar, sabar, karena semua ada prosesnya. Sabar, karena di dalam Kristus ada kepastian. Sabar dan jangan bersungut-sungut. Bersabarlah, bertekunlah, karena ada upah bagi orang-orang yang punya kesabaran. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan satu pujian dengan kesungguhan hati kita, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya Yesus. Puji syukur bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami berserah Yesus. Kuasa-Mu sempurna Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat ibadah-Mu siang hari ini yang memberkati kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami untuk punya karakter kesabaran, sehingga kami pada akhirnya akan beroleh upah yang daripada-Mu. Berikanlah kepada kami ya Tuhan iman yang kuat. Berikanlah kepada kami suatu ketaatan untuk kami boleh tetap percaya bahwa di dalam Engkau semua janji-Mu adalah ya dan amin bagi kehidupan kami. Ajar kami tetap bersabar menantikan jawaban doa kami. Puji Yesus, puji syukur bagi-Mu Tuhan. Kembali hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang yang saat ini sedang mengikuti ibadah online ini, juga untuk setiap jemaat-Mu di GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi. Walaupun kami saat ini masih beribadah secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap tinggal dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya tidak ada satu hal pun yang bisa mengurangi iman percaya kami kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan, hanya ke dalam pimpinan perlindungan. 1 minggu ke depan, apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, dalam setiap perjalanan kami, dalam setiap pekerjaan usaha kami percaya kami selalu dalam perlindungan-Mu, selalu dalam berkat-Mu, selalu dalam tuntunan-Mu, selalu dalam pimpinan-Mu senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Juga kami terus berdoa ya Tuhan, untuk penggembalaan di gereja ini ya Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, berikan mereka kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, umur yang panjang yang daripada-Mu. Dan berikan terus mereka pewahyuan yang daripada-Mu.
sehingga dapat terus mengembalakan kami, dan kami semakin hari boleh semakin didewasakan dalam firman-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh pengerja, diaken, diakonos, penatua, guru sekolah minggu. Berikanlah kepada kami semua hati yang menyala-nyala untuk tetap terus semangat melayani Engkau dan memberikan yang terbaik. Dan juga memberkati setiap pengerja-pengerja yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga terus bawa pergumulan-pergumulan di dalam gereja ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Jika saat ini ada orang yang sedang sakit, ada jemaat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kau sembuhkan sempurna. Yang sedang ada dalam pergumulan permasalahan, Kau berikan jalan keluar. Yang sedang ada dalam masalah rumah tangga, masalah ekonomi, kami percaya mujizat-Mu masih ada. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk kesehatan, untuk perlindungan bagi seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami semua dijauhkan dari segala wabah, sakit, penyakit apapun, segala virus, bakteri, kuman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dijauhkan dalam kehidupan kami semua. Tapi kami diberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna yang daripada-Mu, sehingga kami dapat melewati masa pandemi ini dengan baik, dan kami dapat terus memakai kesehatan kami, kekuatan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami juga terus berdoa untuk vaksinasi yang sedang terus dijalankan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang berkati semuanya Tuhan, sehingga semuanya pada akhirnya dapat menjadi suatu kebaikan dalam kehidupan kami. Juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Berikan mereka hati yang bijaksana, hati yang takut akan Engkau dalam setiap pengambilan keputusan. Dan berikanlah damai sejahtera bagi bangsa Indonesia ini. Dan kembalikan kami kembali ya Tuhan dalam masa-masa yang normal, sehingga dapat bersekutu, dapat beribadah di dalam gedung gereja kembali ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, dan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan amin untuk setiap berkat yang kau terima. Diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan yang Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari setiap orang yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.